Kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, yang beribadah di hadapan-Mu ya Bapa, karena sungguhnya Engkau-lah Allah yang memelihara hidup kami. Dan untuk itu Bapa, saat ini kami berserah penuh roh jiwa tubuh kami, terpimpin oleh Roh-Mu, untuk kami boleh meninggikan dan menghubungkan Engkau. Sebagaimana Engkau memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, demikian Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Amen. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan-Mu sempurna dari awal, pertengahan sampai pada selesainya. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu kembali. Mari kita berdoa nanti kita. Rasakan setiap kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Pemeliharaan Tuhan tidak berlepas dari setiap kita. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kau tahu Tuhan, kalau pagi ini Tuhan kami datang Tuhan hadapan-Mu Bapa. Kami mau menaikkan setiap ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami mau menaikkan setiap puji-pujian kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah lepas dari setiap kami ya Bapa. Kau yang terus memegang tangan kami ya Bapa. Sebab Kau Allah Tuhan yang mulia Bapa, yang memulihkan setiap kami Bapa, yang memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan menaikkan pujian bagi-Mu ya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu siapkan hati-Mu untuk buka hati-Mu untuk menaikkan setiap pujian Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku.
pujian ini lebih lembut lagi. Biarlah setiap ucapan syukur, biarlah setiap penyembahan kita hanya untuk Dia, Raja di atas segala raja. Yes, Lord. Kau hadir dalam hidupku, kini yang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus. Firman-Nya.
scheduling, never give up, together. Ayo, katanya together, tapi kurang kompak. Coba saya ulang lagi. Philadelphia. Scheduling, never give up, Together together. again. Yes. Haleluya. Kalau ada together di antara kita, saya yakin dan percaya Tuhan sudah tempatkan kita di tempat yang tepat. Amin. Kita mau katakan, dia Allah yang ajaib, dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Romi Palit. Mari kita siapkan hati kita, mari kita teduhkan hati kita. Bapak yang baik Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah-Mu ya Bapak. Tiba saatnya Tuhan, bagi kami Tuhan untuk ambil bagian Tuhan. Kami mau duduk tenang di hadirat-Mu ya Bapak. Amen. Dengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Romi Palit ya Bapak, kiranya Tuhan urapan-Mu turun atasnya ya Bapak. Kau berkati Tuhan, Kau berikan hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Setiap perkataan Tuhan yang diucapkan dari mulutnya Tuhan, biarlah semua itu Tuhan berasal daripada-Mu ya Bapak. Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu ya Bapak yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapak. Kiranya Tuhan Kau lembutkan hati setiap umat-Mu ya Bapak.
Tuhan boleh bertumbuh dan berakar ya Bapak di dalam nama. Firman-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja ya Bapak. Kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau duduk tenang di hadirat-Mu Bapak. Seperti Maria Tuhan yang ambil bagian Tuhan di kaki-Mu Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu,
Segala kemuliaan dan hormat kami persembahkan bagi Engkau Yesus Tuhan kami, yang sudah memungkinkan kami boleh ada di tempat ini, di rumah Tuhan ini, untuk kami boleh beribadah. Terima kasih kesempatan ini. Kami percaya kehadiran Tuhan nyata atas kami, kehadiran Tuhan nyata dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh merasakan hadirat Allah yang sangat kuat dan dahsyat, boleh hadir dan menguasai kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Kau yang sudah siapkan hamba-Mu, bahkan juga Engkau siapkan semua jemaat Tuhan untuk diberkati melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Mari kita semua yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, saya melihat pagi yang indah dengan wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, ya. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan sama-sama kita boleh beribadah pagi hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran Tuhan berkaitan dengan gembalakanlah domba-dombaku, ya. Mari saya langsung mengajak Bapak Ibu untuk kita membuka Alkitab kita dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Kita akan membaca firman Tuhan ini bergantian, ya. Saya baca ayat ganjil ayat 15. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita bisa membaca ayat genap ayat 16. Demikian firman Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Puji Tuhan, ya. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Diberkati Tuhan kita yang mendengar dan ya kita membaca, mendengar, bahkan juga bukan hanya kita membaca dan kita mendengar, bahkan seharusnya kita harus melakukan setiap kebenaran Tuhan. Amin, ya. Baik, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini dalam rangkaian dengan pelantikan, ya, dan pentabisan, khususnya ada yang pendeta muda, ya, dari pendeta pembantu kemudian ke pendeta muda, kemudian ada dua lagi pendeta pembantu. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, ini bagian daripada pelayanan atau pelayan-pelayan gerejawi, ya. Pelayan-pelayan gerejawi artinya mereka yang berpredikat, yang benar-benar diteguhkan
bahkan juga secara organisasi memang harus melakukan hal itu. Saya mau menyampaikan terkait dengan penggembalaan itu sendiri. Luar biasa, karena kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, sebetulnya ini kisah, ya, kisah bagaimana Yesus datang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah murid-murid pada ketakutan semua, karena mereka tahu bahwa guru mereka, guru bahkan yang menjadi sahabat mereka itu sudah tidak ada bersama dengan mereka, sudah mati, sudah dikuburkan. Tetapi peristiwa demi peristiwa, sebetulnya kalau kita lihat bahwa ini bagian daripada Yesus datang menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Karena murid-murid pada waktu itu, mereka sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus mati, dan sebelum Yesus bangkit, mereka itu ada bersama-sama dengan Yesus. Ya, kurang lebih 3,5 tahun mereka ada bersama-sama. Mereka tahu sifat daripada Yesus itu sendiri. Mereka tahu pelayanan daripada Yesus seperti apa. Seolah-olah mereka kehilangan guru, seolah-olah mereka kehilangan pemimpin, ya. Dan mereka itu dipanggil oleh Yesus untuk menjadi dari penjala ikan, ya, karena mereka nelayan. Ada beberapa malahan termasuk Petrus nelayan. Dari penjala ikan diangkat oleh Yesus, kemudian dijadikan penjala manusia, dijadikan sebagai pelayan Tuhan, dijadikan sebagai hamba-hamba Tuhan. Tetapi jadi parahnya di sini adalah ketika Yesus mati, kemudian ketika Yesus dikuburkan, ternyata mereka menganggap bahwa sudah tidak ada pemimpin lagi kami, sehingga mereka kembali lagi ke dunia mereka sebelumnya, gitu ya. Mereka kembali sebagai nelayan lagi. Kalau kita lihat kisah ini seperti itu, ya. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, terkait dengan penggembalaan, ya, kalau boleh dikatakan gembala atau penggembalaan, ya. Penggembalaan ada dilakukan secara struktural, ada yang dilakukan secara fungsional, itu ya. Secara struktural, yang gembala di sini adalah Bapak Pendeta John Pinaria. Walaupun beberapa kali Pak Pendeta John bilang, iya, kalau saya kan memang di penginjilan, untuk penggembalaan di ibu Ida katanya gitu kan. Tetapi secara struktural Pak John adalah gembala. Tetapi secara fungsional Ibu Ida, ada Pak Widada, ada hamba-hamba Tuhan di sini, mereka melaksanakan tugas-tugas penggembalaan juga, gitu ya. Secara fungsi mereka harus ikut ambil bagian melaksanakan tugas panggilan itu. Walaupun gembala di sini adalah Bapak Pendeta John, tetapi ada yang namanya tim pelayanan juga, mungkin masuk dalam struktur. Ya. Yang saya mau katakan di sini bahwa semua kita, ya, bukan hanya tadi pelayan-pelayan gerejawi tadi, tetapi semua kita bisa ambil bagian dalam fungsi penggembalaan itu. Amin. Semua kita bisa ambil masuk dalam fungsi penggembalaan itu. Bagaimana kita mengayomi jemaat, kita saling menasehati, kita saling merangkul jemaat-jemaat yang sudah lama tidak datang, ya. Kita bisa berdayakan jemaat-jemaat itu untuk bisa merangkul lagi mereka. Nah, itu bagian dari fungsi daripada penggembalaan itu sendiri. Dalam hal ini Petrus, ya, Tuhan bertanya kepada Petrus untuk apa? Meneguhkan kembali panggilan pelayanan itu kepada Petrus sebagai gembala. Biasanya kalau pertanyaan hanya sekali aja, gitu kan? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gitu. Ya udah, pasti pertanyaannya hanya itu aja sebetulnya. Tetapi 3 kali ditanyakan. Pada pertanyaan yang ketiga, apakah senang Petrus? Sedih, betul ya? Dia sedih, dia pikir, waduh, ternyata seperti ini pertanyaan daripada Yesus. Sampai dia udah bilang, benar Tuhan, aku mengasihi engkau.
Kedua kali, iya benar, aku mengasihi engkau. Memang bedanya pertanyaan daripada Yesus, ya, apakah engkau mengasihi aku? Kata mengasihi di situ dipakai kata agapes, ya, atau agapas, gitu ya, agapao. Artinya apa? Kita selalu mendengar kasih agape, berarti kasih yang dari Allah. Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maksudnya adalah, apakah engkau mengasihi seperti engkau mengasihi kepada Allah? Apakah engkau mengasihi Yesus seperti engkau mengasihi bahwa dia itu adalah Tuhan, dia itu adalah Allah? Itu sebetulnya yang Yesus ingin sampaikan kepada Petrus. Tetapi dia tidak mengerti tentang apa yang ditanyakan oleh Yesus. Dia menjawab sih, ya. Dia menjawab apa? I love you, Yesus, ya. Aku mengasihi engkau, gitu ya. Tetapi kata mengasihi yang dijawab oleh Petrus ini bukan agape atau agapes, bukan. Tetapi philo atau philia, kasih persahabatan. Kenapa? Karena dia masih beranggapan bahwa Yesus itu adalah sahabat ketika waktu ada bersama-sama dengan Yesus sebelum Yesus disalibkan dan sebelum Yesus mati dan dikuburkan. Dia tahu bahwa iya Yesus adalah sahabat kita. Dia bersama-sama dengan kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Sehingga dia menjawabnya, aku mengasihi engkau. Tetapi kasih yang ditunjukkan oleh Petrus bukan kasih agape, bukan kasih dari Allah, tetapi kasih persahabatan, kasih antar sesama. Itu yang membedakan. Sehingga perlu Yesus menyampaikan hal ini. Baru nanti ketiga, baru dia menyampaikan, dia menjawab dengan kasih Allah. Udah ketiga, walaupun dia ada kesedihan di sana. Nah, saudara, kalau kata ini muncul, ya, kata ini muncul, hai Ibu Madiana, hai siapa lagi yang mau dilantik ini? Bintang. Ada siapa lagi? Ridwan. Apakah engkau mengasihi Allah lebih daripada yang lain? Apakah jawab kalian? Nah, gitu. Apakah kalian menjawab iya? Tetapi saya mengasihi karena saya tahu Yesus kan waktu ada di dalam dunia bersama-sama dengan kita. Kita bersyukur karena memang Yesus tidak hadir secara nyata. Waktu Petrus dia ada bersama-sama dengan Yesus. Mungkin kalau misalnya ada pada waktu itu kebergantungannya hanya dia melihat daripada Yesus itu sebagai manusia. Tidak melihat bahwa dia itu adalah Allah. Sehingga dalam perjalanan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, beberapa kali mereka mau mengusir roh jahat, mereka mau berdoa untuk kesembuhan. Ternyata tidak, sampai Yesus bilang, jenis ini tidak hanya doakan seperti itu saja, tetapi harus dengan doa dan puasa. Sampai Yesus menyampaikan hal itu. Sampai Yesus beberapa kali bilang, adakah iman di hatimu? Kenapa engkau ragu-ragu? Karena mereka tahu kebergantungan mereka, Yesus ada. Ya udah, panggil aja Yesus, biar Yesus yang nanti doakan, Yesus yang sembuhkan mereka. Kita bersyukur karena apa? Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Dia kirimkan Roh Kudus yang kita peringati pada minggu yang kemarin. Roh Kudus ada di dalam hatimu, itu yang menggerakkan kita semua untuk kita penuh dengan kuasa sehingga kita mampu melakukan sesuatu, termasuk mampu untuk kita mengadakan penginjilan. Amin. Itu kita begitu luar biasa. Kita bersyukur karena ternyata Tuhan naik ke surga, dia sediakan tempat bagi kita, dan dia kirimkan Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kuasa yang diberikan kepada kita untuk kita bisa melakukan itulah yang diberikan kepada Petrus ketika dia menanti bersama dengan 120 murid-muridnya ada di loteng Yerusalem menanti janji Bapa. Mereka belum tahu apa yang akan terjadi pada hari yang ke-50 ketika Yesus bangkit. Mereka belum tahu ketika kenaikan Yesus naik ke surga 10 hari, dibilang kamu tunggu saja di Yerusalem, tidak usah kemana-mana, tunggu saja di sini, tunggu janji Bapa itu. Dan apakah itu terjadi? Terjadi pada hari yang ke-50. Sehingga Roh Kudus dicurahkan.
Setelah Roh Kudus dicurahkan, itulah yang memampukan Petrus melakukan penggembalaan, melakukan penginjilan. Sehingga di pasal Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 41 sampai 47, luar biasa. Ternyata Tuhan memakai Petrus, sehingga apa? 1 kali Petrus berkhotbah, berapa? 3.000 jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Hari-hari ini kita bisa lebih dari itu. Amin. Lebih daripada itu. Kenapa? Karena kita sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah dicurahkan 2020-an tahun yang lalu. Sehingga itu yang memampukan kita. Dengan kuasa itu kita mampu dan kita bisa untuk melakukan. Dengan keberanian kita bisa melakukan. Apalagi terkait dengan penggembalaan. Petrus di sini dia, wah, aku mengasihi engkau. Tetapi kasih yang ditunjukkan adalah kasih agama, kasih filia. Anak saya yang pertama namanya Filia. Jadi Lydia Filia. Mesika. Saya kok sebut istri saya ya. Mesika Filia gitu, artinya kasih persahabatan atau kasih persaudaraan gitu ya. Saya bilang harus ditunjukkan ya, harus ditunjukkan, nama itu harus ditunjukkan ya, sesuai dengan arti nama itu. Jadi persahabatan mau dengan siapa aja gitu ya. Akhirnya dia melakukan itu. Ya, dia melakukan itu SD, dari TK, SD, SMP, masuk di sekolah sekolah Kristen, tetapi masuk SMA dia bilang saya mau masuk di negeri. Karena saya ingin membaur dengan rekan-rekan yang lain di lintas agama yang lain. Tapi dia bisa gitu ya. Dia bisa. Teman-teman dia datang belajar. Datang di mana? Di tempat saya. Saya tinggal di Pastori. Mau belajar di mana? Ya udah, datang di gereja. Nggak ada masalah. Tapi mereka ada masalah pakai seperti itu. Nggak ada masalah. Karena mereka tahu bahwa ya itu persahabatan mereka. Demikian juga ketika ada acara-acara mereka, dia hadir ke sana. Saya bilang harus dibangun persahabatan itu. Tunjukkan dengan kasih filia itu, persahabatan. Dan sampai saat ini mereka tetap terbangun ya. Persahabatan mereka tetap terbangun. Ya. Walaupun memang harus, kalau kita sebagai umat Tuhan harus dibangun dalam kasih agape. Sehingga itu yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu berkaitan dengan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Amin ya. Kasih agape berarti secara vertikal bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kalau filia itu dengan sesama, berarti secara horizontal. Itu yang terjadi. Dan itu harus terus terjadi. Sifat penggembalaan itu pun harus terjadi. Baik ke atas, demikian juga ke sini. Karena memang itulah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Sekali lagi, fungsi penggembalaan ini semua kita bisa ambil bagian di dalamnya. Amin. Kita melakukan sesuatu di luar sana. Kita melakukan sesuatu dalam pelayanan keluarga. Apalagi di komsel-komsel misalnya. Kita bisa ambil bagian di sana. Tetapi kita harus tunduk juga kepada gembala yang adalah otoritas yang diberikan. Ya. Tuhan untuk menggembalakan di tempat ini secara struktural. Nah gitu ya, secara struktural. Bapak ibu saudara kekasih dalam Tuhan, secara khusus bagi ketiga hambanya sebagai pelayan gerejawi, saya kira bahwa mereka sudah teruji gitu ya. Sehingga kalau jemaat, kalau gembala majelis di tempat sini mengangkat mereka, bahwa mereka, oh iya, karena memang itu kebutuhan pelayanan di GGP Philadelphia. Amin. Karena itu kebutuhan gitu ya. Saudara, itu kebutuhan. Kalau cuma sendiri, gembala sendiri, nggak bisa melakukan penggembalaan, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, ada jemaat misalnya di satu hari itu dia ada beberapa misalnya tahu-tahu, iya, kami tolong datang doakan. Kalau tinggal dekat-dekat nggak ada masalah. Kalau jauh-jauh kan kasihan, agak kesehatan gembala nanti. Jadi itu fungsinya adalah ada ini gitu ya. Kita di kemajelisan juga GGP Bait El Depok ada seksi perlawatan. Jadi mereka ke sana. Dan tugas mereka adalah kunjungin.
ada 1 minggu atau 2 minggu sudah tidak datang, kalian datang kunjungin. Kalau ada yang sakit, kalian datang dan kunjungin. Dan sampaikan kepada kami tim gembala apa keluhan mereka. Ya, sampaikan kepada kami kenapa mereka tidak datang ke gereja. Kalau mereka sakit, ya udah sampaikan. Baru kita bisa datang juga ke sana. Walaupun sebagai tim penggembalaan, fungsi penggembalaan kita juga tanpa mereka, kita juga harus masuk ke sana. Itu karena ada hal-hal yang jemaat harus sampaikan, itu dia tidak kepada orang lain, tetapi harus kepada gembala yang dia percayai bahwa itu adalah gembala dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya kembali bahwa Yesus meneguhkan, ya, Yesus meneguhkan Petrus, ya, meneguhkan Petrus kembali panggilan sebagai gembala itu, bahwa dia harus menggembalakan domba-dombaku. Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, kita harus bermitra satu dengan yang lainnya. Baik gembala, majelis, rekan-rekan sekerja dalam pelayanan harus terus bermitra. Sehingga dalam pelayanan kita melakukan sesuatu akan maksimal, gitu ya, akan maksimal. Saya kira penggembalaan ini harus seperti kepemimpinan Musa. Musa dia cuma sendiri, ya. Dia sendiri, dia tidak kuat, dia sendiri. Bayangkan dia harus melayani umat sendiri saja. Tetapi luar biasanya adalah diingatkan sama mertuanya itu. Kamu tidak kuat, kamu tidak kuat. Kalau kamu begini, kamu tidak akan kuat. Itu sebabnya apa yang harus kamu lakukan? Pilihlah mereka yang terpilih, yang setia, yang cakap. Jadi semua itu dipilihlah. Kemudian mereka ditempatkan di kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, gitu ya. Sehingga kamu tidak akan capek. Akhirnya terjadi dan benar bahwa memang pelayanan penggembalaan itu dia harus kerjakan secara bersama-sama. Kalau sendiri pasti tidak mampu. Dan saya percaya pelayanan di tempat ini akan terus berjalan. Oleh karena ada hamba-hamba Tuhan, ada pelayan-pelayan gerejawi yang siap dan dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas panggilan dalam penggembalaan di tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan akan terus mendukung. Amin ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui kebenaran Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya boleh terus meneguhkan dan memberikan kekuatan bagi kita. Saya berdoa untuk firman Tuhan, syukur firman Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kami boleh dengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh meneguhkan kita semua, secara khusus bagi ketiga hamba-Mu Tuhan yang nanti akan dilantik dan ditabiskan. Dalam nama Yesus kami respon di firman Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, baik. Kita langsung aja. Iya. Oke. Ya, baik. Kita akan langsung masuk dalam pelantikan. Saya mengundang sekretaris majelis daerah untuk membacakan SK. Ya, kita akan memulai dulu dengan pendeta muda dulu ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pendeta pembantu. Oh, ada. Gimana? Ya. Sini, Cu. Sini, Cu. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Senang sekali bisa berada di jemaat ini, jemaat GGP Philadelphia. Tetap semangat. Amin. Coba saya coba. Philadelphia. Yes. Ya, saya senang sekali dengar itu. Tapi saya Tadi waktu diajak itu saya bilang ke Bolga, karena kita bukan orang Philadelphia jadi tidak ngerti. Philadelphia. Hebat. Luar biasa. Kedengaran semangat seperti gembala. Puji Tuhan. Hari yang sangat spesial buat para pelayan Tuhan, khususnya saat ini saya sebut pendeta pembantu Mariana Kusmaningsih SEMTH yang hari ini akan ditingkatkan predikatnya menjadi pendeta muda.
Saya akan membacakan SK yang dikeluarkan oleh Majelis Daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Surat keputusan Majelis Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya Gereja Gerakan Pentakosta dengan nomor surat 73/SK _Mada GGP _6/2022 tentang penetapan pendeta muda Gereja Gerakan Pentakosta Majelis Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya Gereja Gerakan Pentakosta. Membaca Surat Majelis Jemaat GGP Philadelphia nomor 01/GGP PH _6/22 tentang usulan penetapan pendeta muda atas nama PDP Mardiana Kusumaningsih SE MTH tanggal 3 Juni 2022. Menimbang A. Bahwa dalam rangka memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan untuk membangun tubuh Kristus, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan pelayan gerejawi sebagai pendeta muda Gereja Gerakan Pentakosta. B. Bahwa berdasarkan huruf A tersebut di atas, PDP Mardiana Kusumaningsih SE MTH telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pendeta muda Gereja Gerakan Pentakosta. C. Bahwa berdasarkan huruf A dan B di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Majelis Daerah DKI Jakarta dan sekitarnya Gereja Gerakan Pentakosta. Mengingat Tata Tertib Gereja Gerakan Pentakosta tahun 2021 Bab 3 Pasal 6 ayat 2, Bab 6 Pasal 32 ayat 3 memperhatikan 1. Keputusan Mada DKI Jakarta dan sekitarnya tanggal 11 Juni 2022. Kedua, rekomendasi Majelis Wilayah DKI 3 Jakarta dengan nomor surat 01/GGP_6/2022 memutuskan. Saya mengundang Ibu Pendeta Pembantu Mardiana Kusumaningsih untuk maju ke depan. Saya teruskan. Memutuskan, menetapkan. Pertama, nama PDP Mardiana Kusumaningsih SE MTH. Tempat tanggal lahir Yogyakarta 18 April 1970. Maret. 12 Maret. Kita akan memperbaiki nanti. Jenis kelamin perempuan. Tempat pelayanan GGP Philadelphia. Sebagai pendeta muda Gereja Gerakan Pentakosta. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketiga, asli surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2022. Majelis Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya Gereja Gerakan Pentakosta. Sudah bertanda Pendeta Romi Stephen Palit MTH dan Sekretaris Pendeta Olga Vineketiwo. Tembusan disampaikan kepada 1. Yang terhormat Majelis Pusat GGP, yang terhormat Majelis Wilayah DKI 1, 2, 3, dan yang terhormat Majelis Jemaat DKI Jakarta GGP, dan yang keempat arsip. Demikianlah pembacaan SK, dan untuk pelantikan disilakan kepada Bapak Ketua.
Iya, baiklah. Sekretaris sudah membacakan untuk SK. Dan sebelum saya akan melantik, saya akan bertanya. Ada beberapa pertanyaan, kemudian nanti Ibu Mardiana pas selesai saya mau menanyakan di poin yang kelima, saudara menjawab, ya saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Sekali lagi jawabannya, ya saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, setelah saudara menyatakan kehendak hati saudara untuk menerima tanggung jawab pelayanan sebagai pelayan gerejawi, yaitu sebagai pendeta muda, dengan ini saya mempersilakan saudara menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah saudara percaya bahwa saudara dipanggil oleh Tuhan melalui gerejanya menjabat pekerjaan suci sebagai pendeta muda? Pertanyaan kedua, adakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menjadi dasar iman dan kehidupan Kristen, dan bahwa Injil itu adalah kuasa Allah yang mendatangkan keselamatan bagi setiap orang percaya? Pertanyaan ketiga, apakah saudara mengakui akan asas pengajaran GGP dan berjanji tidak akan mengajarkan jemaat bertentangan dengan asas pengajaran tersebut? Keempat, berjanjikah saudara bahwa dalam melaksanakan tugas pelayanan akan mematuhi TD dan TTG serta peraturan pelaksana TTG serta peraturan lainnya yang dikeluarkan GGP? Pertanyaan kelima, berjanjikah saudara akan memegang tanggung jawab pelayanan ini dengan setia dan melaksanakan tugas pelayanan ini dengan iman dan penyerahan kepada Tuhan Yesus, yaitu melayani jemaat dalam kasih Kristus sesuai dengan kehendak Roh Kudus? Apakah jawab saudara? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Puji Tuhan. Ya, kita sudah dengar untuk jawaban dari Ibu Mardiana. Ada tekad iman, ya. Ibu Mardiana boleh mengikuti saya dalam tekad iman ini. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima kesempatan pelayanan ini. Kami adalah hamba Kristus yang akan membagi-bagikan berkat Allah, dengan menerangkan rahasia-rahasia Allah yang dipercayakan kepada kami. Baik, puji Tuhan. Berdasarkan atas pertanyaan dan tekad iman yang diikrarkan, serta berdasarkan surat keputusan majelis daerah yang sudah dibacakan tadi, maka sebagai hamba Allah dan sesuai dengan wewenang yang diberikan gereja kepada saya, dengan ini saya sebagai ketua majelis daerah DKI Jakarta dan sekitarnya GGP melantik saudara sebagai pelayan gerejawi, yaitu sebagai pendeta muda Gereja Gerakan Pentakosta, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Bapa di sorga dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara dalam pekerjaan pelayanan ini akan menerangi dengan Roh Kudus supaya saudara berbuah bagi Allah. Dan sekali lagi kami tapiskan pendeta muda Mardiana Kusumaningsi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Kita nanti akan adakan doa pengutusan, tapi saya sudah konfirmasi dengan ketua majelis wilayah kita sekaligus, ya. Baik. Puji Tuhan. Sekaligus kita nanti akan menyerahkan. Ya, nanti setelah mawil baru kita akan sahkan bersama-sama, ya. Iya, baik, dipersilakan duduk. Ya, lanjut saya serahkan ke mawil. Shalom. Ya, terima kasih pada kesempatan pada hari ini.
selanjutnya akan anak baca ditaktiskan yaitu baca saudara dan seterusnya. Ridwan Andika Putra Jadi dan baca saudari ini dia Bintang Puspita menimbang Rati. TD dan seterusnya. Untuk Udah tahu selanjutnya, kok. kami silakan kepada sekretaris wilayah untuk membacakan. Tuhan Shalom. Shalom. Berikut dari Majelis Wilayah akan membacakan surat keputusan, 2 surat sebagai pendeta pembantu. Yang pertama, surat keputusan Majelis Wilayah 3 DKI Jakarta dan sekitarnya Gereja Gerakan Pentakosta nomor 002-MW3-DKI-6-2022 tentang penetapan pendeta pembantu Majelis Wilayah 3 DKI Jakarta, menimbang dan seterusnya, mengingat 1. Tata dasar Gereja Gerakan Pentakosta dan seterusnya, mengingat 2. Tata tertib Gereja Gerakan Pentakosta dan seterusnya, memperhatikan 1. Surat dari Majelis Jemaat Philadelphia Bekasi GGP nomor 03-GGP-PH-6-22 2. Keputusan Rapat Majelis Wilayah 3 DKI Jakarta GGP Jumat 3 Juni 2022 memutuskan menetapkan pertama Saudara Ridwan Andika Putra sebagai pendeta pembantu. Suruh maju aja. Boleh maju. Saudara Ridwan Andika Putra. Baik, saya lanjutkan. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah serta diperbaiki jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya. Ketiga, asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan. Yang selanjutnya, surat keputusan Majelis Wilayah 3 DKI Jakarta dan sekitarnya Gereja Gerakan Pentakosta nomor 003-MW3-DKI-6-2022 tentang penetapan pendeta pembantu Majelis Wilayah 3 DKI Jakarta, menimbang, mengingat, dan memperhatikan sama seperti surat sebelumnya, memutuskan. Saya mengundang Saudari Bintang Puspita Rati menetapkan pertama Saudari Bintang Puspita Rati sebagai pendeta pembantu. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah serta diperbaiki jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya. Ketiga, asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Juni 2022, telah ditandatangani oleh Ketua Majelis 3 dan Sekretaris. Saudara terkasih di dalam Tuhan, berdasarkan sebelumnya ya, kita akan ada beberapa pertanyaan untuk Saudara Ridwan Andika Putra dengan Saudari Bintang Puspita Rati. Mohon diperhatikan. Apakah saudara percaya bahwa saudara dipanggil oleh Tuhan melalui gerejanya menjabat pekerjaan suci sebagai pendeta pembantu? Apakah saudara dan saudari percaya bahwa Allah, Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menjadi dasar iman dan kehidupan Kristen, dan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah? Apakah saudara-saudari mengakui akan asas pengajaran Gereja Gerakan Pentakosta dan berjanji tidak akan mengajarkan jemaat bertentangan dengan asas pengajaran tersebut? Berjanjikah saudara-saudari bahwa dalam melaksanakan tugas pelaksanaan pelayanan akan mematuhi TD, TTG, serta peraturan pelaksanaan TTG, serta peraturan lainnya yang dikeluarkan Gereja Gerakan Pentakosta? Berjanjikah
saudari akan memegang teguh tanggung jawab pelayanan ini dengan setia dan melaksanakan tugas pelayanan dengan iman dan menyerahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu melayani jemaat dalam kasih Kristus sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Bagaimana saudara, jawaban saudara Ridwan Andika Putra? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Puji Tuhan. Bagaimana jawaban saudari Bintang Puspitarati? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Berdasarkan jawaban dan pertanyaan saudara Bintang dan saudara Ridwan dan saudara Bintang, serta surat keputusan yang telah dibacakan, maka saya sebagai hamba Allah dan sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Gereja Gerakan Pentakosta sebagai Ketua Majelis Wilayah Daerah 3 Daerah DKI Jakarta dan sekitarnya, saya melantik saudara sebagai pelayanan gerejawi, yaitu sebagai pendeta pembantu di Gereja Gerakan Pentakosta bagi saudara Ridwan Andika Putra, juga saudari Bintang Puspitarati. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kiranya Bapa di surga dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara dan saudari dalam pekerjaan pelayanan ini menerangi dengan Roh Kudus supaya saudara berbuah bagi Allah. Dan juga kami tabiskan saudara Ridwan Andika Putra di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Juga saudari Bintang Puspitasari sebagai pendeta pembantu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus mengutus engkau dan gerejanya mengutus engkau sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dan Tuhan memberkati serta menyertai engkau serta memampukan engkau di dalam melayaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Untuk selanjutnya kita ada pengutusan dan doa pengutusan. Pemain musik kami minta untuk naik ke atas. Juga Ibu Pendeta Muda Mardiana Kusumaningsih boleh ke atas. Hamba-hamba Tuhan yang ada di sini boleh sama-sama. Pak Marbon boleh ke atas. Ya. Baik, saya boleh bisa berlutut? Bisa ya? Ya, saya persilakan 3 hambanya untuk berlutut, dan saya mohon hamba-hamba Tuhan boleh bisa mendampingi, ada di belakang mereka, sekaligus nanti menumpangkan tangan kepada mereka semua. Naikkan pujian ini, berikan pada kami hati yang mengasihi. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal hatimu Bapa, yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti kasih-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingin. Dan menyenangkan hati Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku. Sekali lagi, yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
di hadapan kami hamba-hambamu. Ada 3 hambamu Tuhan yang baru saja dilantik, baik sebagai pendeta pembantu, demikian juga peningkatan untuk pendeta muda. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan Tuhan berikan bagi mereka-mereka ini. Kami saat ini hamba-hambamu datang berdoa, dan kami datang menumpangkan tangan kepada ketiga hamba-hambamu ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Tuhan, oleh urapan-Mu Tuhan, Roh Kudus yang melingkupi mereka, yang memampukan mereka untuk mereka ada di ladang pekerjaan Tuhan. Secara khusus mereka terlibat dalam pekerjaan Tuhan di gereja lokal, khususnya di GGP Philadelphia Kalimalang ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan tercurah bagi mereka, dan biarlah bekal kebenaran Tuhan akan terus menyertai mereka dalam mereka melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan biarlah penyertaan Tuhan menjadi bagian mereka semua. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan berdiri. Ya. Mungkin mulai dari pendeta muda dulu ya. Kami akan menyerahkan untuk SK ya. Ya, kami akan menyerahkan untuk SK pendeta muda Mardiana Kusumaningsih. Sebaiknya dari mana? Dari sana ya, berarti fotonya ambil dari sana. Oke ya, baik. Oke, makasih. Tuhan berkati. Selamat melayani. Tuhan berkati. Ya. Selamat melayani. Sekaligus. Kita foto dengan Bapak Ibu Gembala ya, satu kali aja semua. Boleh. Situ aja. Itu kan. Kita bilang Pak Imal cepat, dah dompet waktu semua habis. Katanya ada lowong. Hah? Katanya ada lowong gereja satu darat. Nggak tahu. Ada lowong. Oh gitu. Makanya bagi minggu kedua. Kita akan foto bersama. Bentar, kita apa dulu? Sebentar ya. Ya. Kita Saya akan membacakan berita acara. Berita acara peneguhan pendeta muda Gereja Gerakan Pentakosta dan serah terima SK. Pada hari ini, Minggu tanggal 12 Juni 2022, dalam acara ibadah umum Gereja Gerakan Pentakosta Jemaat GGP Philadelphia telah dilaksanakan sampai jam berapa ini? Jam 9. Gereja Gerakan Pentakosta serta penyerahan surat keputusan asli dan fotokopi Berikutnya jam kepada 9:30. nama pendeta muda Berikutnya Mardiana jam Kusumaningsih SE MPH, asal gereja GGP Philadelphia, alamat Ruko Taman Bugerville Blok A1 nomor 21-23 Caman Bekasi. Kita akan menandatangani berita acara ini, dan pertama saya mengundang Ibu Pendeta Muda Mardiana Kusuma untuk menandatangani berita acara.
John Pinaria, pihak saksi. Selanjutnya Ketua Mawil 3. Apanya? Ini terbantu. Kemudian yang terakhir Ketua Madeira. Demikian berita acara untuk berita muda dan silakan untuk berita muda. Silakan. Langsung aja biar cepat. Mereka udah mau selesai. Baik, saya akan bacakan berita acara penetapan pendeta pembantu Ridwan Andika Putra, Gereja Geraha Pentakosta Sudah orang tak? Philadelphia Bekasi, dan berita acara penetapan pendeta pembantu Bintang Puspitarati, Gereja Geraha Pentakosta Jemaat Philadelphia Bekasi. Kemudian yang pertama sudah berkenalan pendeta pembantu Ridwan. Kan mau diperbaiki tanggal lahir. Iya. Saya mengundang Bapak Pendeta Muda William Sangka. Udah nggak pakai kan? Itu yang udah masih pakai kan? Ini kok nggak bisa salah? Mungkin nggak hapus tuh copy paste. Tapi tunggu tak lihat dulu. Nggak apa-apa itu dia. Sebenarnya ada banyak gitu. Baik, selanjutnya saya memanggil pendeta pembantu Bintang Puspitarati. Di berkasnya dia nggak lihat. Nih fotokopi kan. Selanjutnya Ketua Mawil 3, Bapak Pendeta Pidana Pusaka. Dan selanjutnya saya kembali mengundang Bapak Gembala, Pendeta John Pinaria MPH. Baru ketua main. Nanti kasih tahu apa ketua main. Karena ini kan Mawil yang melaksanakan. Dia terakhir. Baik, demikian telah Baru ini kali kan tuh. berita acara dan Sudah diberitahukan mau baca bu. positif. Hah? Sebagai TSK PDP kan dilantik memutuskan Nanti mesti suruh sebagai ulang. pendeta muda lalu sebagai dilantik sebagai apa itu kan Hah, itu saja. fotokopinya belum tanda tangan. Puji Tuhan, Ya. saya mengucapkan selaku perwakilan iya, sorry. telah dilantik. Selamat mengemban tugas dan tanggung jawab yang baru. Biarlah pelayanan saudara-saudara boleh memuliakan nama Tuhan. Amin. Oke, kita akan masuk ke dalam pengumuman. Ibadah Raya Minggu GGP Philadelphia Jemaat Philadelphia tetap dilakukan setiap hari Minggu jam 7.30 waktu Indonesia Barat tepat waktu. Disertai dengan ibadah sekolah minggu, info kegiatan sepekan, mesbah doa malam GGP Philadelphia setiap hari live streaming Facebook di Facebook Bapak Pendeta John Pinaria. Ibadah rumah remaja setiap hari Senin jam 6 dilakukan secara online. Ibadah Unstoppable Generation setiap hari Sabtu. Sabtu ini akan dilakukan ibadah onsite di rumah saudara Jonathan Pinaria. Ibadah kaum wanita idaman Kristus setiap hari Sabtu jam 15.00 waktu Indonesia Barat dilakukan secara online. Untuk ibadah kaum pria idaman Kristus masih dilakukan secara online setiap hari Minggu jam 6 sore. Mesbah doa Jemaat Philadelphia setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung boleh menghubungi Ibu Pendeta
Sang Bida Purba. Ya. Info persembahan. Bagi jemaat Tuhan yang termohon untuk memberikan persembahan, perpuluhan, dan persembahan lainnya dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar LCD. Boleh dilihat Bapak Ibu. Bukti transfer dapat dikirimkan ke nomor WhatsApp juga yang tertera di layar LCD. Info laporan keuangan sepekan. Inilah jemaat-jemaat Tuhan yang mengembalikan perpuluhan, ucapan syukur. Dari situ ada saldo gedung per tanggal 5 Juni sebesar 953.000. Bagi saudara yang sudah berkomitmen untuk rumah doa, boleh menghubungi Ibu Winda Yanti. Berikutnya laporan pembangunan. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikan setiap ibadah minggu melalui YouTube GGP Philadelphia Bekasi. Bagi Bapak Ibu yang belum like, comment, share, subscribe, boleh di subscribe untuk akun YouTube, untuk akun Facebook, Instagram, dan TikTok. Kita ada di GGP Philadelphia. Demikian untuk Gembala, ada tambahan pengumuman? Sudah cukup? Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan setiap doa dan syafaat kita. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Dan Engkaulah yang menjadi jawaban atas semua persoalan pergumulan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah Engkau. Jika pada hari ini Tuhan rangkaian ibadah bahkan pentahbisan pengurus Tuhan semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Secara khusus hamba-Mu yang Kau pakai sebagai saluran berkat-Mu pada pagi hari ini bagi kami di tempat ini, Bapak Ketua Mada, Bapak Pendeta Romi, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pelayanan hamba-Mu. Engkau pakai hamba-Mu lebih heran lagi. Berkati istri, berkati kedua anaknya Tuhan di dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu sebagai gembala di Depok juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan. Berkati jemaat juga, jemaat Bait El di dalam nama Yesus.
Terima kasih juga hamba-Mu yang Kau utus juga ke tempat ini, Ibu Gembala dari GGP Misias Cibinong. Untuk Sekretaris Mada kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau boleh terus menyertai dia, menyertai penggembalaan bersama dengan Bapak Edmond Tuhan. Terima kasih dan juga anak kekasih saya Tuhan. Terima kasih juga ada juga Ibu Sekretaris Wilayah 3 yang Kau kirimkan juga ke tempat ini Tuhan, Ibu Imelda Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Berkati keluarga, berkati suaminya Tuhan, di dalam nama Yesus. Juga hari ini Tuhan bersyukur untuk Ketua Mawil 3 Bapak Pendeta Widada juga Tuhan yang Kau pakai juga pada hari ini Tuhan. Terima kasih. Secara khusus kami berdoa untuk ketiga hamba-hamba-Mu yang sudah ditabiskan pada hari ini Tuhan. Bapa, kami tahu pekerjaan ini tidak mudah, tapi jika mereka mengatakan iya, saya siap dan saya mengasihi Tuhan, maka penyertaan-Mu yang luar biasa akan Engkau berikan hikmat yang luar biasa atas ketiga hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, untuk Ibu Mardiana, untuk Bapak Ridwan dan juga Saudari Bintang Tuhan Yesus, kami percaya penyertaan-Mu sempurna saat ini. Engkau yang mau pakai mereka Tuhan, khususnya untuk gereja GGP Philadelphia ini ke depan Tuhan. Mari terus Tuhan yang Kau mau pakai mereka, perlengkapi mereka Tuhan, di dalam nama Yesus, untuk melengkapi penggembalaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahkan semua jemaat Tuhan yang boleh hadir pada hari ini. Kami percaya yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang punya pergumulan permasalahan apapun, ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Terima kasih dalam minggu berjalan, kami berdoa menyerahkan jemaat ini Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, semua boleh berjalan, semua boleh berhasil karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang membutuhkan modal, kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Yang sedang mencari pekerjaan juga Engkau Tuhan, yang sudah mempersiapkan satu pekerjaan, satu lowongan buat mereka Tuhan. Kami percaya selama mereka berseru kepada Tuhan, selama mereka percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk semua hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai di altar-Mu, di pujian penyembahan, di musik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini boleh berjalan dengan baik. Tiada kata yang lebih indah selain ucapan syukur kami pada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan pulang. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami, karena kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Belas kasihan-Mu atas bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke. Ada banyak suku-suku bangsa Tuhan. Kami percaya urapan-Mu, lawatan-Mu atas bangsa kami. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden kami. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Para menteri-menteri, TNI, Polri, bahkan para gubernur, para bupati, camat, lurah, RT RW Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulialah Engkau. Bahkan tempat yang kami pakai untuk beribadah, terus Engkau memberkati pemilik tempat ini Tuhan. Ada berapa gereja di tempat ini yang senantiasa kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan untuk tempat yang Kau berikan yang luar biasa bagi kami. Kami bersyukur, kami percaya tiba waktunya Engkau akan sudah menyediakan tempat yang permanen bagi GGP Philadelphia. Amen. Tuhan, ini kami Tuhan, ini jemaat-Mu Tuhan, membutuhkan tempat. Kami percaya waktu Tuhanlah waktu yang terbaik. Amen. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah Engkau. Sebentar kami akan berpikir satu dengan yang lain. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami. Mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada-Mu. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan cukup buat kita, kasih Tuhan melimpah bagi kita. Kita sudah memuji, kita sudah menyembah. Untuk itu saatnya untuk kita boleh akhiri ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan merengarahkan hati kita terlebih dahulu dan mengangkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai, memimpin, memelihara, bahkan memberkatimu, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kelak yang kedua. Saat Ia datang kedua kali, Ia datang mengangkatmu, menempatkanmu di tempat di mana Ia telah sediakan, yaitu di surga, dan di sanalah untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan dan tentunya terpujilah nama Tuhan, dan Tuhan berkati semua gereja